Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah, izinkan pada hari ini saya akan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran yang dengan itu mudah-mudahan Allah merahmati kita dan senantiasa membimbing dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu yang harus diketahui oleh orang yang dewasa, yang sudah balik, yang mukmin, yang muslim adalah mengenal Allah dengan meyakinkan. Sebagian ulama mengatakan awwal wajibin 'alal insani ma'rifatullahi bil istiqani. Kewajiban pertama yang harus bagi manusia adalah mengenal Allah dengan keyakinan. Untuk mengenal Allah tentunya ada beberapa cara. Di antaranya adalah dengan selalu memikirkan nikmat-nikmat Allah, dengan cara memikirkan ayat-ayat Allah, dengan cara memikirkan ciptaan Allah. Karena Rasulullah berpesan kepada kita, tafakkaru fi khalqillah atau tafakkaru fi alaillah. Pikirkanlah ciptaan Allah, pikirkanlah nikmat-nikmat dari Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, dan jangan pikirkan zat Allah. Jadi Rasul mengajak kita, menganjurkan kepada kita untuk senantiasa memikirkan ciptaan Allah. Gak usah memikirkan Allah, tapi ciptaannya saja sudah menghabiskan waktu dan umur kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu ayat bisa kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam adalah ayat atau tanda kebesaran Allah yang bisa dipahami dan dimengerti, diambil hikmahnya oleh orang-orang yang cerdas. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi label untuk orang yang senantiasa memikirkan ayat-ayat Allah, memikirkan ciptaan Allah dengan sebutan ulul albab, artinya orang yang cerdas. Orang yang cerdas dalam bahasa Arab disebut ashabul uqul, artinya yang banyak akalnya. Dan salah satu ciri kalau kita mau mengintrospeksi diri, apakah kita masuk ke dalam kriteria manusia yang ulul albab, karena maunya kita juga dimasukkan ke dalam kriteria orang tersebut. Ada kriteria untuk mengukur diri kita, bukan untuk menilai orang. Ulul albab adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang senantiasa berzikir. Berzikir, zikrullah, satu kata tapi maknanya dua. Satu menyebut, dua mengingat Allah dalam posisi berdiri, duduk maupun berbaring. Tiga posisi yang bisa kita lakukan, memang tiga itu yang biasa kita lakukan, berdiri, duduk, dan berbaring. Di dalam ketiga posisi itu diisi dengan zikrullah. Ada kalanya doa,
Adakah hanya mengingat Allah, menyebut Allah, memikirkan ciptaan Allah, mengagumi ciptaan Allah, dan lain sebagainya. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi, dan ini terpulang kepada kemampuan kita masing-masing. Ada yang dengan keilmuannya, tetapi ada juga yang hanya dengan memperhatikan, karena kita diberikan mata, telinga, dan pikiran. Kalaupun hanya itu yang digunakan, bisa digunakan untuk memahami ciptaan Allah, penciptaan langit dan bumi, satu ayat Allah yang maha besar yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun selain Allah. Dan sebagai puncak dari proses itu harus ada terlahir dari mulut kita, dari pikiran kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada ciptaanmu yang sia-sia. Sehingga karena khawatir kita tidak bisa bersyukur, khawatir kita tidak bisa melaksanakan yang diperintahkan Allah, khawatir kita tidak bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka kita dengan rendah hati di hadapan Allah memohon agar kita diselamatkan dari api neraka. Subhanaka faqina adzabannar. Luar biasa ciptaan Engkau ya Allah. Oleh karena itu, selamatkanlah kami, jagalah kami dari siksa api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat lain yang perlu kita tadabburi adalah di surat Al-Qasas. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aitum in ja'alallahu lakumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan malam terus-menerus sampai hari kiamat? Man ilahun ghairullahu ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya? Apakah kamu tidak menggunakan pendengaran kamu? Yang sering disentuh oleh ayat adalah panca indera kita, pendengaran, pikiran, dan penglihatan. Di sini Allah sentuh, apakah kamu tidak menggunakan penglihatan, pendengaran? Memang kita tidak pernah memikirkan bagaimana datangnya malam, tidak memikirkan datangnya siang, karena begitu lahir ke dunia kita sudah menemukan ada siang dan malam. Tapi sesungguhnya itu hal yang luar biasa yang tidak mungkin terjadi karena ulah manusia atau makhluk siapapun. Hanya Allah yang bisa mendatangkan itu. Dalam ayat yang selanjutnya Allah berfirman, Qul araitum in ja'alallahu nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fih afala tubsirun. Katakan, bagaimana pendapat kalian sekiranya Allah menjadikan di alam dunia itu siang terus-menerus sampai hari kiamat? Tuhan yang mana selain Allah? Ilah mana yang selain Allah yang bisa mendatangkan malam saat untuk kalian istirahat? Apakah kalian tidak menggunakan alat penglihatan? Afala tubsirun. Hadirin yang dimuliakan Allah, bisa dibayangkan kalau siang terus-menerus, pasti bumi akan naik derajat kepanasannya dan akan sampai pada titik yang tidak bisa ditempati oleh manusia lagi. Demikian juga kalau malam terus-menerus, maka bumi akan membeku sehingga tidak bisa ditempati oleh manusia lagi. Perhatikan kutub saja, kutub utara dan kutub selatan yang hanya sedikit dapat sinar matahari sudah menjadi tempat yang tidak bagus untuk ditempati oleh manusia. Jadi pertukaran siang dan malam adalah satu karunia yang besar yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu Allah
menyimpulkan, mengatakan, menginformasikan kepada kita, wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Di antara rahmatnya adalah Allah menjadikan siang, malam dan siang untuk kalian istirahat dan untuk kalian mencari karunia Allah. Dan puncaknya wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dan itulah penghujung dari pemikiran seorang ulul albab, karena dia mengkhawatirkan dirinya tidak bisa bersyukur, maka dia akan mengatakan, subhanaka faqina adzaban nar. Ya Allah, luar biasa ciptaan Engkau itu, kami khawatir tidak bisa bersyukur. Oleh karena itu ampunilah dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, rangkaian ayat-ayat tentang penjelasan supaya kita memperhatikan alam semesta ini banyak sekali. Di antaranya adalah di surat Ar-Rum, di antara ayat keagungan Allah adalah Allah menciptakan kalian dari tanah, kemudian menjadi manusia yang menyebar di seluruh permukaan bumi. Di antara ayat keagungan Allah adalah Allah menciptakan pasangan untuk kalian dari jenis kalian, agar kalian bisa hidup dengan damai, dengan sakinah. Dan bukan sekedar pasangan, tapi pada diri pasangan itu ada potensi yang luar biasa yang dapat mengikat pasangan itu bisa hidup bersama, yaitu mawaddah warahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Mawaddah adalah cinta, sedangkan rahmat adalah sayang. Sifat sayang adalah pasangan sangat khawatir atau tidak menghendaki pasangannya mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Artinya kalau ketika sakit maka pasangannya menyayangi, itu namanya rahmat. Menutupi kesalahan, menutupi kekeliruan, menutupi kelemahan, itu adalah wujud dari sayang. Yang potensi itu ada pada setiap pasangan, dan itu hanya bisa dipikirkan oleh orang-orang yang menggunakan pikiran. Inna fi dzalika laayatil qaumi yatafakkarun. Di antara yang disebutkan di surat Ar-Rum adalah tanda kebesaran Allah adalah penciptaan, keagungan Allah ada penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Kemudian kita diciptakan bahasa yang bermacam-macam. Di Indonesia aja ada 17.000 bahasa. Ribuan bahasa di seluruh dunia yang kita mungkin hanya mengenal dan bisa 1 atau 2 bahasa saja. Banyak sekali. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan itu adalah Allah. Wa alwanikum. Demikian juga bermacam-macam warna, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam. Hitam pun tingkatannya ada bermacam-macam. Kemudian kata Allah, inna fi dzalika laayatil lil alamin. Dan itu hanya bisa dipahami sebagai ayat Allah oleh orang-orang yang mengerti, oleh orang-orang yang diberikan pengetahuan. Di antara ayat Allah adalah manamukum bil lail. Kita bisa tidur di malam hari. Biasanya kita sudah tidak memikirkan lagi nikmatnya tidur di malam hari. Tapi bagi orang tertentu tidak bisa tidur, insomnia atau karena gangguan kesehatan, betapa menderitanya kalau kita tidak bisa tidur, dan bisa melihat betapa nikmatnya orang bisa tidur. Kebetulan saya sudah merasakan tidak bisa tidur seminggu lebih, tidak bisa, tidak ada ngantuk. Gitu lihat orang tidur, betapa nikmatnya. Kita mau tidur tapi nggak bisa, itu karena ada gangguan kesehatan pada tubuh kita. Jadi tidur adalah ayat Allah untuk bisa kita mengistirahatkan tubuh kita. Kemudian malam dan siang, wa
Wa min ayati manamukum bil laili wan nahari wabtighaukum min fadli. Jadi siang malam untuk istirahat, kemudian siang untuk mencari karunia Allah. Dan itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang menggunakan alat pendengarannya, telinganya. Di antara ayat-ayat Allah lagi adalah Allah memperlihatkan guruh kilat. Di dalam guruh dan kilat ada dua hal, ada rasa takut, ada rasa harap. Dan setelah itu Allah menurunkan air, dan dengan air itu Allah menghidupkan bumi. Setelah bumi itu kering kerontang, tidak bisa ditumbuhi tanam-tanaman. Dan fenomena itu, ayat Allah yang itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berakal, oleh orang yang menggunakan akal. Seharusnya ketika kita melihat fenomena itu, melihat tanaman kita di depan rumah, melihat sawah, melihat perkebunan, dengan memandang itu seharusnya kita bertambah iman kita dengan air yang mengalir. Kalau kita mungkin sekarang tidak begitu memperhatikan, adalah kalau kita lihat di Sahara atau di kawasan Timur Tengah yang tidak ada hujan, yang sangat jarang hujannya, tidak ada air mengalir, sangat jarang sekali, sangat sedikit sekali. Sedangkan di kita air banyak mengalir, namun sayangnya karena tidak kita bersyukur, seringkali sungai dan saluran air menjadi tempat pembuangan sampah, dan itu menjadi dosa jariah. Selama plastik itu ada di dalam sungai, maka selama itulah akan melahirkan, akan mengirimkan atau memberikan dosa kepada orang yang membuangnya. Tentu bukan saja berbentuk dosa yang tidak kelihatan, tetapi juga mungkin suatu ketika akan menjadi bencana yang akan dialami oleh manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, ayat yang akan dibacakan pada hari ini adalah dari surat Ar-Rum, ayat yang ke-35, 25. Allah berfirman, "Wa min ayati an taqumas sama'u wal ard bi amri." Di antara tanda keagungan Allah adalah langit dan bumi melaksanakan perintah Allah. Apakah bumi dalam keadaan tenang? Apakah nanti di akhirat setelah Allah mewahyukan supaya bumi wa idza ardu muddat, bumi diratakan, itu itulah hanya karena memerintahkan, karena Allah sudah memerintahkannya. Jadi wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amri. Bumi dan langit itu hanya taat dan patuh melaksanakan perintah Allah, bukan perintah yang lain. Bahkan nanti di akhirat juga setelah bumi muddat diratakan, maka tinggal dengan satu kali teriakan saja atau satu kali sangkakala saja, fa idahum qiyamun yanzurun, manusia akan terbangun. Seperti halnya ketika Allah memberikan seumpama air yang turun ke bumi, kemudian tumbuhlah macam-macam tanaman, maka di akhirat juga seperti itulah kita keluar dari bumi, seperti pohon kecambah yang tumbuh dari bumi, seperti itulah kita. Dan di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Summa idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun." Nanti sebelum pengadilan atau di yaumil mahsyar, yaumil qiyamah, hari kebangkitan, dengan satu panggilan saja atau dengan satu tiupan sangkakala dari malaikat Israfil, fasa'iqa fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Sedangkan di sini satu panggilan saja Allah memanggil, maka kalian akan keluar dari bumi. Itu pada hari akhirat, pada hari kiamat. Tapi sekarang kita harus meyakini bahwa bumi memberikan manfaat kepada kita, langit memberikan manfaat atau mudarat kepada kita. Semuanya adalah antaquma bi amri,
melaksanakan perintah Allah, dan itu adalah tanda dari keagungan Allah. Hadirin yang dimuliakan, mudah-mudahan kita bisa menggunakan panca indera kita, telinga kita, mata kita, hati kita, pikiran kita untuk memperhatikan nikmat Allah, untuk memperhatikan ciptaan Allah, untuk memperhatikan ayat-ayat Allah, sehingga kita menjadi manusia yang semakin beriman, kemudian semakin menjadi manusia yang pandai bersyukur, dan tentunya hal ini akan mengantarkan kita pada kehidupan yang bahagia, bukan saja di dunia tetapi kebahagiaan yang hakiki kita di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.